Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas mengenai latihan fungsi matematika dan statistik, yaitu tugas kalian yang sebelumnya, bagi yang mengerjakan di buku tulis ya. Untuk yang mengerjakan di buku tulis, di sini ada keterangannya untuk yang mengerjakan di buku tulis. Nih. Terus ada tugasnya yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, salinlah tabel di atas dan isilah kolom yang kosong berdasarkan ketentuan soal. Selain ini kan kalian salin ya di buku kalian masing-masing. Lalu dicari total bayarnya berapa, diskonnya berapa, PPN-nya berapa, total bersihnya berapa. Untuk total bayar, di sini rumusnya ada harga satuan dikali jumlah. Berarti kan harga barang dikali jumlah barang. Ini sama aja seperti kalian kalian ngejual ya, kan data penjualan. Kalian jual 20. Masing-masing harganya 350.000, maka total bayarnya adalah 20 dikali 350.000, maka dapatlah 7 juta. Ya. Untuk diskon adalah 2% dari total pembayaran. Berarti 2% dikali hasil yang di sini, 7 juta. Nih, atau kalian bisa lihat di sini. 2%-nya berdasarkan 2% dari total pembayaran. 2% dikali 7 juta. PPN 10% dari total pembayaran. Berarti 10% dikali 7 juta. Dapatlah 700.000. Lalu total bersih. Diskon mengurangi total bayar. PPN atau pajak pertambahan nilai menambah total bayar. Jadi rumusnya total bayar kurang diskon tambah PPN. Jangan kalian bingung ya, karena kan kalau diskon itu kan kayak kalian misalnya beli apa gitu, dapat diskon itu kan mengurangi nilai yang harus kalian bayar kan. Nah, sama seperti itu. Jadi diskon di sini mengurangi nilai total bayar. Untuk total di sini adalah kalian jumlah. Misalnya di sini mencari total untuk kolom total bayar. Yaitu kalian tambah semuanya dari 7 juta sampai 27 juta. Pun kalian mau mencari berapa total diskonnya, berarti kalian tambah dari 140.000 tambah 540.000 dan seterusnya. Rata-rata berdasarkan dari totalnya berapa dibagi, di sini kan ada 10 data ya. Berarti totalnya dibagi 10. Nih, total di sini dibagi 10. Total ini 1915 dibagi 10. Untuk nilai tertinggi, yaitu dari misalnya di kolom total bayar. Nilai tertinggi di sini itu berapa? Nah, nilai tertingginya adalah 27 juta. Dari mana? Nih, kalian lihat aja. Dari 7 juta sampai 27 juta, mana yang paling besar nilainya? Nah, itu 27 juta. Diskon juga seperti itu. Dari 140.000 sampai 540.000, mana yang lebih besar? Yaitu 540.000. Itu 540.000. Nilai terendah dari 7 juta sampai 27 juta, kita lihat. Berapa yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 750.000, maka ditulis 750.000. Di diskon berapa nilai terendahnya? Kita lihat 140 sampai 540. Nilainya adalah 15.000. 15.000. Oke. Jadi kalian salin tabel ini ke dalam buku tulis. Nah, lanjut ada soal yang kedua, yaitu tuliskan rumus untuk mengisi kolom total bayar pada sel E5, E8, dan E13. Lihat, E5. Berarti di sini, atau ini sama saja lihat A, B, C, D nih. Dari nomor itu kan di A. Ini udah sama. Lalu dari ini nomor 1 meja di baris ke 5. Kita lihat. Di sini juga di baris ke 5. Jadi ini sudah sama ya. Jadi kita langsung lihat di sini aja. Kalau di buku tulis, kalian tulis barisnya. Jadi selain kalian bikin tabel, kalian tulis barisnya, kalian tulis kolomnya. Supaya ketahuan dia misalnya mau mencari di sel berapanya. Nah, tuliskan rumus untuk mengisi total bayar E5. Mencari E5. Lihat. E5. Ya, ada di 7 juta. Bagaimana cara mencari nilai 7 juta ini?
Itu kan dari harga barang dikali jumlah barang. Kita tulis rumusnya. Ini guys ya, total bayar dari harga satuan dikali jumlah. Yaitu harga satuannya, 7 harga barangnya, itu ada di sel C5. Berarti sama dengan C5. Dikali, tandanya adalah bintang, jumlah barang. Nih, di E5 jumlah barangnya adalah 20. 20 itu di sel D5. D5. Lanjut nilai E8. E8. 8 itu 8 yang ini ya, bukan nomor 8 yang ini. Berarti di kolom E baris ke-8 ada 2.500.000. Untuk mendapatkan 2.500.000 yaitu sel 100.000 ini dikali sel 25. Ya, sel 100.000 ini ada di C8, di kolom C baris ke-8. Dikali D8. Ya, 25-nya ada di D8. Dan begitu yang untuk E13 juga sama. Lanjut untuk mengisi kolom diskon F6. Kolom diskon 2% dari total bayar. Berarti 2% dari itu adalah simbolnya kali. Dari total bayar. Ini F6. F6 berarti ini 60.000. Dari 2% dari total bayar. Total bayar di sini kan nilainya 3 juta. 3 juta itu dari E6. E6. F10. F10 itu dari F10 yaitu 2%. 2% dikali total bayar. Total bayar F10 itu adalah E10. Yaitu 17 juta kan. 17 juta ada di posisi E10. Dan begitu seterusnya. PPN. PPN adalah kita mencari di G9. G9 itu PPN itu 10% dari total pembayaran. Berarti 10% dari itu simbolnya kali total pembayaran. G9. Ini 9 ada di kolom G, 1.250.000. Dapat dari mana? 10% dikali total bayar. Total bayarnya adalah 12.500.000. 12.500.000 ada di sel E9. G11. G11 itu ada di sini, yaitu 10% dikali total bayar. Total bayarnya adalah 8 juta. 8 juta ada di posisi sel E11. Ya, ini kalian bisa lihat di sini ya, nih. Di sini E6, dan seterusnya ya. Kolom total bersih. Yang pertama adalah H7. Mencari H7 itu dari total pembayaran dikurang diskon dikurang PPN. H7. 810. Dari mana? Dari total bayar nih. Total bayarnya ada di sel E7. E7 dikurang diskon. E7 dikurang diskonnya 15.000 ada di sel F7. Ada PPN. PPN itu adalah 75.000 ada di sel G7. Lanjut H9. H9 sama, total pembayaran dikurang diskon ditambah PPN. H9 dari 12.500.000 atau E9 dikurang 250.000 atau ada di sel F9
ditambah PPN-nya ada 1.250.000, ada di kolom G9. Ini. H12 juga gitu ya. Lanjut mengisi kolom total untuk E15. Mencari nilai total di E15. Nah, E15 ini kan dari 7 juta tambah 3 juta 750.000 tambah 240.000 tambah 12.500.000 dan seterusnya ya. Ini untuk mencari total kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum buka kurung. Lihat, dari 7 juta sampai 2 juta 27 juta. Lihat 7 juta. 7 juta ini ada di paling atas kan? Nah, lihat dia ada di sel mana? Dia ada di sel E5. Berarti dari sel L kita jumlahkan dari sel E5 sampai kita jumlah sampai 27 juta. Berarti sampai sel E14. Terus G15. G15 itu kita mencari total. Berarti sama menggunakan rumus sum. G15. Nih. Dari 700.000 yang ada di sel G5 sampai 2.700.000 yang ada di sel G14. Gitu. Lanjut, mengisi kolom rata-rata yang ada di sel F16. F16 di sini. Rata-rata itu menggunakan rumus average. Buka kurung. Nah, untuk mencari rata-rata, ini kita merata-ratakan dari 140.000 ke 540.000. Sama kayak sum, cuma bedanya dia, nih rumusnya adalah sum, kalau rata-rata average. Kita selanjutnya kita cari range-nya. Range-nya itu dari 140.000 itu adalah di kolom F5. Sampai ini F14. 140.000 sampai 540.000 kan? 540.000-nya sampai F14. H16. Rumusnya adalah average. Nah, kita cari range-nya. H16. Yaitu dari 7.560.000 sampai 29 juta. Kita mencari rata-ratanya, range-nya. Berarti dari sel H5 sampai sel H14. Di sini harus titik 2 ya, bukan titik koma. Bukan titik koma, bukan koma, tapi titik 2 itu menandakan sampai. Ini adalah menandakan range-nya. Nih. Lanjut mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu adalah menggunakan rumus max. Jadi kita cari X17 sama dengan max 17 ya. Jadi kita mencari 27 juta. 27 juta itu dari mana? Nih, kita mencari dari 7 juta sampai 27 juta, mana nilai yang paling tinggi? Ya, jadi sama dengan max, buka kurung. Kita lihat 7 juta itu ada di sel E5. Berarti dari E5 sampai 27 juta ada di sel E14. E14. F17 sama dengan max. Buka kurung. F17. Kita mencari nilai tertinggi antara 140.000 sampai 540.000. Lihat lagi 140.000 ada di sel F5. Sampai 540 ada di sel F14. Lanjut mencari nilai terendah G19. G19 untuk mencari nilai terendahnya adalah menggunakan rumus min. G19. Oh salah nih, bukan G19 karena 19. Ini G18. Misalnya G18.
G18